Kenapa keluarga? Karena 40% gangguan anxiety ini disebabkan oleh keturunan. 40% faktornya itu cukup tinggi. Ya, jadi bisa dibilang kamu-kamu yang kena gangguan ini pasti orang tua kamu atau paman atau saudara kamu ada juga yang khawatirnya berlebihan. Cuman mereka nggak separah kamu gara-gara kamu sudah banyak informasi, mereka belum. Mungkin mereka buta internet, makanya nggak separah seperti kamu ya. Gitu, itu baliknya kenapa harus ikut webinar dulu, gitu ya, agar grupnya tidak toksik. Gitu. Terus webinar tadi dibagi dua, satu basic, satu advance, satu lagi expert. Cuman expert saya belum bikin metodenya. Jadi gini, webinar basic itu untuk ngilangin 1001 sensasi yang kamu rasain sekarang, ya, yang kamu nggak enak di sini, nggak enak, serba salah. Advance itu untuk ngelawan anxiety-nya kamu, merubah pola pikir. Sedangkan untuk merubah pola sifat, nah itu agak sulit. Itu yang makan waktu berbulan-bulan. Karena untuk merubah pola sifat itu mesti sering diingetin. Nah itu butuhnya grup regional. Dan kenapa harus gabung ke regional? Jadi gini, setelah kamu ikut webinar basic, kamu akan dimasukin ke dalam satu grup WhatsApp. Namanya grup webinar basic September mungkin ya, kamu kan masuk di September. Grup webinar basic September. Jadi tiap bulan tuh kita selalu ada webinar. Itu udah program yayasan. Nah, habis kamu di grup webinar itu selama 3 minggu itu kita perhatiin perkembangannya gimana, ada masalah apa, PR-nya udah dijalanin belum, siapa yang belum sembuh, siapa yang masih banyak sensasi gitu. Nah, jadi pertama kali webinar, habis itu kamu dimasukin ke dalam satu grup WhatsApp bareng-bareng di angkatan kamu. Nah, terus gitu setelah seminggu sesudahnya ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi seperti di Zoom biasa, sharing-sharing. Seminggu keduanya juga gitu lagi, sampai akhirnya kamu baru dimasukin ke regional masing-masing, ke tempat sesuai kamu tinggal. Yang siapa tahu begitu kamu masuk regional ternyata rumah di depan sana juga anxiety loh, ternyata saya baru tahu gitu, baru kenalan. Dan itu banyak sekali kejadian di grup seperti itu. Itu ya, jadi kalau di situ saya harap udah nggak gitu banyak keluhan-keluhan dan nggak gitu banyak toksiknya. Aku juga ngerti gitu, kalau aku berada di grup yang toksik banget juga kadang, ini trigger gue, ini lagi nih gue baca-baca gini malah tambah serem gitu ya. Gitu. Nah nanti insya Allah kalau diikuti webinar basic, di grup webinar basic itu beda lagi. Semuanya udah saling ngebantu, udah saling ngingetin. Apalagi kalau kamu udah masuk regional, itu beda lagi. Udah kayak temen lah di sana, udah kayak keluarga. Nah untuk itu kita ngundang beberapa alumni, beberapa alumni yang udah pernah ikut webinar basic dan udah ada yang masuk ke grup regional. Silakan di sharing. Okay. Terima kasih Mas Heri. Mungkin Mbak Laila dulu ya, karena Mbak Laila mau ada janji nih nanti ya. Mas Erik, selamat sore juga untuk Mbak Queen. Aku mau sharing sedikit aja sih pengalaman aku mulai dari apa sih sebutannya kalau sebelum masuk yang basic itu pra-member ya? Pra-member bener. Pra-member ya, dari pas aku baru awal pra-member tuh itu grup masih agak-agak toksik gitu sih, masih kayak triggernya tuh masih banyak karena masih banyak sensasi-sensasi karena belum ikutan webinar. Nah terus habis itu aku ikutan webinar basic di Juli deh kalau nggak salah, di Juli. Udah gitu di situ tuh kayak bener-bener terapin pola makan teratur dan lain-lain. Aku bener-bener makan 4 jam sekali, ini itu segala macam PR dikerjain. Terus itu sensasi udah mulai hilang tuh. Sensasi udah mulai hilang sekitar berapa ya? Aku bilang 60% mungkin ya. 60%, terus kemudian tapi masih ada perasaan kayak anxious gitu sih, kayak takut ini, takut kumat, takut itu segala macam. Tapi sensasi di badan sih kayak terutamanya kayak sesek, terus kayak ada rasa kecekek gitu-gitu sih udah berkurang. Terus habis itu aku baru ikut lagi webinar yang advance. Terus di situ tuh diterapin kayak untuk pola pikirnya. Jadi kayak alhamdulillah sih sampai sekarang nih, sampai hari ini setelah ikut dari basic webinar sampai sekarang aku alhamdulillah belum ada panic attack atau gimana, paling cuma anxiety, perasaan anxious, tapi ya tipis-tipis aja lah. Terus sudah kayak gitu kalau di webinar yang advance itu lebih ke kayak diterapin pola pikir. Terus sekarang PR-nya lagi exposure terapi nih dari Mas Erik. Terus tetap setor PR juga, terus juga jaga makan segala macam gitu-gitu. Terus juga di grup, aku udah masuk grup yang regional sama di grup advance itu bener-bener kayak mereka saling support gitu. Terus udah yang toxic yang membuat trigger
jadi kambuh-kambuh itu udah hilang. Mungkin karena udah sama-sama kali pemahamannya. Gitu sih kalau dari aku. Keren. Terima kasih Mbak Laila, keren banget ya Sama-sama. materinya. Iya Mas, ya, jadi saya nggak bisa close, nggak bisa nyantai, akhirnya juga terus pandemi, banyak keluarga yang nggak ada karena pandemi, bapak mertua saya juga nggak ada, akhirnya saya juga terus ke psikiater gitu loh Mas. Pengennya sih ya kayak dulu lagi gitu loh Mas. Dia bisa semangat, kasihan anak istri saya. Iya. Ya, silakan Bang. Kalau udah keluarga Bang. Terus kemarin dapat nyari-nyari juga, terus akhirnya sudah dapat YouTube-nya Mas Erik, saya lihat, Masya Allah gitu loh. Banyak juga ya teman-teman ya, nggak saya sendiri. Itu Mas Erik. Mungkin pikiran saya jeleknya mungkin kok saya bisa ke psikiater gitu loh Mas. Nggak apa-apa, psikiater nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas ya. Yang penting psikoterapinya dijalanin, jadi tetap harus berlatih. Yang salah itu kalau minum obat psikiater tapi nggak berlatih. Ya, kayak video yang saya keluarin kemarin tuh, ya, yang sembuh nggak kumat-kumat lagi ya dengan cara psikoterapi. Nah itu, jadi yang penting psikoterapi jalanin. Ya. Nanti kayak si Lia, Mbak Lia yang tadi yang pertama kali ngomong tuh, Lela. Iya. Ya itu juga dia ngomong dia minum obat psikiater. Terus pas ikutan psikoterapi dia ngomong sama psikiaternya, saya lagi ngikutin psikoterapi dari Yayasan Anxiety Care Indonesia. Begitu tahu itu sama dokternya turunin langsung dosisnya. Gitu. Sekarang dia udah turun dosis banget. Udah tinggal ngelepas aja, udah tinggal gitu. Jadi emang psikoterapi harus. Gimana jelasinnya aku pakai obat ke psikiater, terus aku sesuai sama yang Mas Erik bilang tadi, aku selain jalanin farmakoterapi, terus aku bilang sama psikiaterku kalau aku juga jalanin psikoterapi sama Anxiety Care Indonesia. Terus kebetulan psikiaterku tuh support banget sama yang kayak gitu-gitu, karena dia tuh bukan tipikal psikiater yang cuman kayak resepin obat doang gitu loh. Kayak aku kalau sama dia konsul beneran kayak ada psikoterapinya juga, selain ada obat juga. Terus pas dia lihat perkembangan aku setelah aku join webinar dari mulai basic sampai kemudian advance, itu dia turunin dosis aku sampai jauh banget, sampai sekarang aku tinggal di timelinein lepas obat gitu sih. Tadinya dosis aku emang gak gitu tinggi, cuman dia surprise sih aku dengan dosis segitu aku bisa kontrol pikiran dan lain-lainnya. Terus habis itu setelah itu dia udah bikin timeline sama aku, meskipun pelan-pelan perlahan-lahan, tapi dia udah bikin timeline sama aku untuk lepas obat. Jadi sih saya psikoterapi aja. Itu. Makasih Mbak Laila, mudah-mudahan aku semangat kayak Mbak Laila ya. Semangat Mbak Alexandria. Mbak Laila juga. Iya, kenapa? Mbak dulu nggak berani ngapain, terus sekarang udah berani ngapain aja Mbak. Kan katanya aku deg-degan tahu kenapa sih aku terus yang ditanya. Bagus. Soalnya kayaknya Mbak Laila masih anxiety berarti kalau deg-degan. Kenapa? Aku dulu kenapa Mbak Janu? Dulu nggak berani ngapain, sekarang berani ngapain. Dulu aku sampai di titik gak berani nyetir, aku gak berani keluar rumah, maunya di kamar terus. Terus kemarin aku udah coba-coba nyetir, terus aku kemarin ke Indomaret, udah yang kayak gitu sih. Tapi aku tetap takut sih sama. Aku ke Indomaret tapi tetap prokes gitu sih, lebay. Cuman maksudnya aku nggak takut. Tadinya kan takut kayak rame antri gitu-gitu tuh aku takut kan. Terus sekarang sih aku udah nyetir, udah alhamdulillah udah berani, terus udah gitu udah bisa keluar rumah, meskipun belum coba yang sendiri ya, karena kata Mas Erik kan PR-nya nggak apa-apa kalau misalnya belum berani sendiri, masih ditemenin, aku masih ditemenin sama adik aku, tapi ya udah aku coba aja. Ya, tapi suatu saat sendiri ya, suatu saat bakal iya kan ini PR. Iya. Betul. Terus udah kayak
Terus udah kayak gitu aku udah berani ya melakukan. Tadinya aku tuh mandi bawa kursi. Kayak nenek-nenek gitu deh. Aku tadinya mandi bawa kursi gitu, takut aku kayak keleyang terus jatuh ngejeblok di kamar mandi. Terus sekarang di akhir-akhir ini ya aku mandi biasa aja, pakai berdiri aja gitu kayak orang biasa. Nggak bawa laptop sekalian. Itu kan aku Mas. Itu sih